buat aku tim Liverpool tahun terbaik itu ya? Liverpool yang paling terbaik yang pernah aku lihat selama ini. Oke, halo, kembali lagi tadi di Ruang Ganti FM. Kali ini kita akan membahas midweek Liga Champions League semifinal, di mana ada dua games yang dua Inggris lawan dua Spanyol ya. Di mana di match pertama Real Madrid ini lagi salah satu yang paling seru nih di UCL musim ini. Aku kan salah satu, kalau nggak yang terbaik salah satu poin-poinnya. 3-4, 4-3 di Etihad Stadium, 4-3 Real Madrid. Lalu game kedua ada Liverpool yang menang 2-0 menghadapi Villarreal. Langsung aja kita nih ke match pertama. Tapi sebelum kesana jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe, dan juga dengar kita di Spotify dan Google Podcast dengan nama Ruang Ganti FM. Oke. Gimana dong laga pertama nih? City menghadapi Real Madrid 4-3. Babak pertama bahkan sempat 2-1. Pertama 2-1. 2-1. Lalu di awal babak kedua City ngegas lagi jadi sempat 3-1. Akhirnya game ditutup dengan 4-3 gitu. Gimana dong? 4-3. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga sih Ben sama Madrid terutama ya. Walaupun memang City pun juga secara line up juga agak aneh ya. Gara-gara kan Walker gak ada tuh. Sementara City ini bek kanannya tuh kurang. Akhirnya dipasang Stones gitu. Diganti kan di tengah babak pertama. Dari awal Stones. Tapi di tengah babak pertama diganti sama Fernandinho. Nah maksud aku memang sih walaupun di penerapannya tuh si Guardiola kan memang kalau misalnya menyerang kan dia tuh apa ya, kalau dibilang tuh 2-3-5 lah, jadi si back sayapnya itu kan sering inverted ke tengah kan, itu City. Jadinya nggak terlalu ini sih, karena kan kedalaman luar daerah kan dijaga sama sayap kan, Mahrez sama Foden gitu. Cuma aku yang lebih ini sih Madrid sih Ben. Dari awal tuh aku udah curiga nih. Aku mikirnya dari awal tuh ini mungkin bisa aja pesta gol, entah City yang menang 3-0 atau berapa, atau intinya Madrid kalah jauh, aku pikirnya gitu ya, karena Madrid ini kan apa ya, kelemahannya kan memang bertahan Ben ya. Apalagi ditambah Casemiro nggak ada. Jadi sangat-sangat terlihat gimana si Kroos itu apa ya? Kewalahan lah ya. Bukan kewalahan sih. Dia tuh nggak peka gitu loh sama banyak kali ruang-ruang sering terekspos ya lini ya. Jadi sering terekspos. Kalau Casemiro kan dia paham nih kapan nutup, kapan apa. Sementara si gelandangnya gila gitu. Jadi aku kira udah ketebak sih sebenarnya. Dikit lah dari aku itu. Sebenarnya agak laga yang sebenarnya itu bisa dibilang kedua tim sama-sama minus dalam bertahan pertanyaannya. Maksudnya kenapa bisa terjadi 8 gol gitu, 7 gol di laga itu? Gara-gara kedua tim bertanya sama-sama kacau bilang. Agak jelek. Kalau kita lihat dia betul masing-masing ya, dari Real Madrid sendiri di 2 CB-nya aku bilang. Bermain soft sekali aku bilang. Sepakat. Lembut kali sebagai CB. Maksudnya enggak memberikan pressure yang cukup lah untuk lini depan City. Ditambah lagi problemnya ada di line defense di depan yang aku bilang tadi kan. Di jarak dari gelandang ke back itu banyak space yang di-expose, yang di cover sama Kroos. Banyak sekali. Nah, untuk City sendiri kelemahannya ada di ini menurut aku. Yang aku bilang tadi benar. Ketika tidak adanya back kanan yang proper dalam bertahan ataupun menyerang, ya juga bingung. Buktinya walaupun Fernandinho buat assist lah ya, tapi sisa dia sempat juga di nutmeg juga kan sama Vinicius. Sebenarnya itu udah lewat ya, sih kalau gue bilang. Agak riskan juga, kita tahu udah lewat sih. Dia memang bisa alternatif sebagai center back, tapi sebagai back kanan masih jauh lah kapabilitasnya kan. Jadi itu sebenarnya sih poin di laga itu, sebenarnya kedua tim sama-sama tidak kokoh dalam bertahan. Nah tapi kalau bisa dibilang sebenarnya laga ini pantasnya buat siapa ya, City jelas. Kau juga pendapat aku itu. Sangat. City pun ini satu lagi sih Ben, mungkin City ini memang sangat butuh striker sih kalau gue bilang. Banyak buang peluang ya, banyak buang peluang kan. Jujur ya. Itu. Buang peluang. Mahrez segila kali umpamanya. Tapi itu baik lagi sih karena
tidak adanya Casemiro jadinya tuh Madrid tuh agak kewalahan di tengah. Tambah lagi babak kedua yang masuk si Camavinga, wah makin jelek sih. Terutama gol Bernardo kan gara-gara Camavinga mengasuh tuh. Jadinya itulah. Butuh, aku bilang sih Madrid kalau mau konsisten tahun depan, karena ini mungkin agak out of topic ya, tapi kalau aku bilang kalau Madrid mau kan Barca ini udah mulai bangkit, terus juga tim-tim lain di UCL udah mulai oke lah ini kan. Kalau Madrid mau masih kayak gini sih harusnya mereka memperbaiki tim buat tahun depan sih, ngerombak sih, karena ini agak hoki karena Barca telat tercapkan saja sih kalau. Oke. Tapi tadi kau udah nyebut memang City di laga ini sebenarnya bisa kill the game lebih parah lagi sebenarnya. Babak pertama menurut aku bisa 4-0. 4-0 babak pertama bisa harus itu. Banyak peluang yang akhirnya di finishing kan, kenanya kan di finishing akhir. Tapi kita bicara City. Dari Real Madridnya sendiri gimana dong menurut kamu? Kalau menurut aku dulu ya sedikit ya. Real Madrid kita udah bahas mental bla bla bla, hal klise lah. Tapi buat aku yang paling penting di sini adalah Real Madrid itu nggak sekedar hoki. Itu yang orang sering salah kaprah. Orang banyak bilang ini ya. Maksudku Real Madrid tuh hanya hoki tuh bermain pragmatis. Nggak hanya hoki. Ada memang mereka memang di belakang memang mereka dalam bertahan banyak kurang. Tapi dalam eksekusi sepersekian detik peluang itu mereka punya sistem. Iya. Jadi nggak sembarang orang bilang kasih Benzema gol. Saya nggak sederhana itu. Dan kebetulan yang menjadi maestronya Benzema, nggak butuh 6-8 kesempatan kayak Mahrez. Lah, dia cuma 1-2 kesempatan bisa jadi 2 gol gitu. Itu sih buat aku sebenarnya. Kepastian Real Madrid dalam mengeksekusi seminimal mungkin kesempatan loh. Beberapa detik spare itu mereka bisa mengeksekusi dengan baik. Gol dari Vini, gol dari Benzema. Buat aku tuh kelincahan lah dari dalam mengambil keputusan dari Real Madrid dalam menyerang. Itu sih buat aku. Kalau gimana emang Real Madrid tuh? Tapi sebenarnya aku agak setuju, gimana ya, dibilang hoki memang enggak tapi mereka ini memang bisa dibilang tim yang udah Ancelotti ini dapat tim yang udah jadi, terus dia tuh nggak punya strategi. Maksudnya mungkin orang-orang mikir hoki ini gini sih Ben, Madrid ini kayak udah kau mau ibaratnya kau ngasih ke siapapun tuh udah oke aja gitu loh. Jadinya dengan strategi yang kasar itu sejelek mungkin pun Madrid ini masih bisa top 4 di UCL, masih bisa semifinal juga gitu loh. Maksud aku tuh mungkin itu ya. Karena di laga ini pun juga minim kali peluang itu Ben. Maksudnya nggak bisa nyampe ke pertahanan City yang sebanyak City lakukan di situ gitu loh. Jadi mungkin yang dibilang hoki itu di situ sih kalau aku bilang. Cuma emang aku juga nggak setuju juga kalau misalnya dibilang 100% hoki juga enggak. Itu sih kalau poinnya. Oke. Semoga dapet Oke. Man of the match udah menurut siapa dong? Man of the match siapa ya? Kalau aku lebih ke Foden sih kayaknya. Foden kalau aku sih. Soalnya babak pertama dia banyak dari dia sih, sama Mahrez juga. Foden sama Mahrez sih emang sayapnya bagus-bagus itu ya. Jadi aku Foden sama Mahrez sih. Oke. Tapi ini sih Ben, buat kau ini, tunggu sebelum kau lanjut nih. Bisa nggak nih Madrid ngebalikin keadaan? Soalnya pas abis penalti itu aku kira Benzema bakal ngambil bola loh. Selebrasi dia cerita ini. Iya, aku mikir kayak wah, pede kali dia kayaknya bisa membalikkan keadaan gitu lah. Menurut kau di leg kedua? Buat aku kesempatan terbuka sih. Ngelihat bagaimana Real Madrid menghadapi tim yang berarti masih 50-50. Maksudnya ketika Madrid bisa ngalahin PSG, Chelsea, orang masih ragu gitu kan. Chelsea. Kayak wah ini tim memang mayoritas mengandalkan hoki kayaknya. Banyak orang umum berpendapat itu kan. Karena banyak lawannya pun nggak begitu solid kan. Kita tahu Chelsea ketika menghadapi Real Madrid mereka lagi tidak stabilnya kan. Apalagi PSG gitu. Ya kan. Nah sekarang mereka bisa memberikan, aku bilang memang gila. Yang aku paling kagum dari Real Madrid itu adalah mereka main amburadul tapi nggak ngaruh sama cara main mereka, paham nggak? Misalnya gini, banyak tim udah kebobolan 2 gol, 3 gol, pasti udah nggak jelas mainnya kan, udah nggak ada composure, nggak tahu mau ngapain. Iya, maksud aku tuh mental. Itu hal yang paling berharga dari Real Madrid buat aku. Maksudnya ketika mereka mereka 2 kali ketinggalan 2 gol, nggak sekali.
tapi nggak mengambil ketenangan mereka dalam mengusik serangan. Jadi buat aku itu sih yang panjang itu prosesnya. Jadi buat aku di Santiago Bernabeu kesempatan terbuka sih. Walaupun memang masih di atas kertas, kita bicara peluang masih City jelas. Tapi sama City ya. City. Tapi ya Madrid punya kesempatan. Kalau buat aku 40-60 lah. 40 Madrid, 60 City. Kau gimana? Ya walaupun terbuka lebar sih, ya walaupun bener kata kau terbuka lebar, cuma buat aku entah kenapa, buat aku sih finalnya All England ya. Kayak tahun lalu lagi ya? Buat aku. Oke, kita cukupkan City, untuk City. Real Madrid menghadapi City, salah satu best match di minggu ini. Langsung kita ke match yang agak kurang seru. Liverpool di Anfield. Ini aneh. Menghadapi fansnya The Beatles, Yellow Submarine. Terbalik. Villarreal, asuhan Unai Emery, takluk 2-0 di Anfield. Gimana tuh? Ini match yang terbalik ya dari City Real Madrid. City Madrid ini dilihatin gimana caranya tuh menyerang yang keren, tapi bertahan end-to-end football lah kan. End-to-end football lah kan. Ya, di laga Liverpool Villarreal ini bener-bener asu gitu loh. Villarreal ini gila ya, maksudnya bertahannya bagus, tapi Liverpool ini lebih gila lagi. Dia bisa nemuin aja tuh kayak celah-celah, terutama gol kedua tuh. Kayak apa ya itu? Ruang sempit kan, bisa aja asis kan. Ruang sempit loh tuh. Gila. Gue bilang Liverpool, buat aku Liverpool, tim Liverpool tahun terbaik itu, ya? Liverpool yang paling terbaik yang pernah aku lihat selama ini. Walaupun mungkin gak juara UCL, walaupun mungkin gak juara IPL juga. Buat aku ini Liverpool secara komposisi permainan ya, secara visi permain. Secara apalagi ditambah lagi ini kan di depan sih aku bilang. Di depan nih yang paling gila sih, mereka punya opsi sampai bisa bikin 2 tim ya di depan. Ada 6 pemain kan yang sama-sama bagusnya. Dia gak hanya di depan tuh, di belakang juga doh. Di belakang juga sih, tapi ya gak gila, tapi di belakang pun aku juga akhir-akhirnya baru sadar, ternyata di belakang ini gak kalah juga kualitas tim A tim B nya. Gak kalah, bener-bener pemilihan pemain strategi wise loh, bukan karena kualitas. Jurgen Klopp bro. Jadi peluang di leg kedua tuh, apakah amankah status 2-0 untuk dibawa ke Villarreal? Kalau ngelihat track record Liverpool, kalau udah unggul lebih dari 2 sih, mereka kan pasti bakal mainin tim B ya. Keseringannya kayak gitu nih. Buat aku mungkin Liverpool kalah, kayaknya kalah tapi tetap masuk. Oke. Buat aku Liverpool kalah tapi tetap masuk. Tapi mungkin aku dikit ya Ben. Buat laga ini sebenarnya Villarreal pun juga mainnya nggak terlalu jelek, walaupun mereka terperangkap lah jelas ya. Shootingnya nggak. Buat aku tuh terperangkap sih. Di boxnya high blocknya si Liverpool. Dan maksudnya soalnya waktu lawan Munchen pun mereka nggak jauh beda kayak gini gitu loh. Cuma mungkin Munchen tuh mereka terlalu meremehkan kali ya. Nah Liverpool ini belajar dari situ gitu loh. Cuma mainnya nggak jauh beda sama pasan Munchen sih. Tapi Liverpool emang lebih superior aja dan lebih bisa mawas diri lah, kayak ini lawan Munchen mereka mainnya gila nih. Lawan Juve juga gitu. Oke lah, kita bisa harus lebih bagus gitu. Dan bagus Villarreal, The Giant Slayer. Asli. Tapi Villarreal di Spanyol peringkat berapa ya? Terempat tadi enggak besar, 6-4-7 sih kata aku. Koreksi kalau salah ya, 6-7 sih kata aku. Iya kan? Madrid, Barca, Atletico, Betis ya. Oke. Kalau aku sebenarnya enggak komentar banyak juga sih untuk laga ini, karena memang walaupun ada beberapa peluang Villarreal sebelum pertandingan ya, beberapa spekulasi Villarreal bisa memberikan perlawanan lah sedikit-sedikit. Tapi kita lihat lah ternyata syutingnya cuma 1. Liverpool apa ya? Walaupun menghadapi lawan yang parkir bus lah secara tanda kutip, berhasil dibombardir lah bos-bosnya. Nemu aja gitu. Itu salah satu kekuatan dari Liverpool dan City terutama ya. Itulah bagaimana mereka bisa bermain di ruang sempit di kotak penalti lawan itu. Itu yang paling mahal dari mereka, dari 2 tim itu lah. Gila. Dan gak banyak tim yang bisa kayak gitu di panggung elit Eropa ya. Jadi itu sih perbedaannya memang antara Liverpool dan Villarreal. Walaupun skor belum aman ya 2-0 ya, tapi buat aku Liverpool final sih. Fix di Paris, satu kaki ada Liverpool. Aduh gila, Inggris makin jauh sama liga lain. Oke, ada lagi dong untuk UCL match day ini. Liga Italia, enggak.
Nggak ada sih buat aku, ini memang seru lah, maksudnya kita disuguhin gimana cara bermain menyerang yang mantap sama cara bertahan yang bagus gitu. Jadi good game. Leg kedua bakal pelatih modern menghadapi pelatih yang kayak gini. Lawan pelatih yang iya. Tapi ini buat aku masih seru, bukan sih dua-duanya kan. Iya betul, sama. Oke, that's it untuk malam ini. Sampai jumpa pendengar Ruang Ganti FM. Sampai jumpa dari saya Revin dari Rido, pamit undur diri. Ciao.